Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Menteri Agama Yakut Kolil Qomas membesuk Kristalino David Ozora atau David di Rumah Sakit Mayapada. Di saat kedua menteri ini membesuk David, pengacara Agnes Gracia Haryanto, remaja yang terlibat dalam kasus pengeroyokan David, sibuk mengurus kliennya agar tidak dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyempatkan diri menjenguk Kristalino David Ozora atau David di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Sempat beredar kabar kondisi David membaik meski masih berada di ICU. Sri Mulyani nampak didampingi Menteri Agama Yakut Kolil Qomas. Tak cuma kedua menteri, putri almarhum Gus Dur Yeni Wahid turut membesuk David. Yeni datang sebagai bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Semua berharap akan kesembuhan David dan menguatkan pihak keluarga. Mengenai kepastian kondisi David sendiri, tim dokter akan segera memberikan pernyataan mengenai perkembangan kesehatan remaja tersebut. Hal itu disampaikan kuasa hukum David dari LBH GP Ansor. Ya, kondisinya nanti dokter yang akan menjelaskan. Dokter sudah menyiapkan rilisnya, akan menyampaikan kepada awak media. Ya, rilisnya rencananya itu insya Allah hari ini. Terkait dengan kepastiannya kami belum bisa memastikan. Karena itu adalah wewenang daripada dokter yang menangani. Pak, kamera sebelah kiri. Ya. Nah, untuk itu, kalau datang itu tadi Ibu Sri Mulyani datang sebagai seorang ibu menyampaikan dukungannya, doa dan doanya. Terus ada Ketua GP Ansor, terus sama Ibu Yeni Wahid sama Ibu Elisa Wahid. Ya. Udah sadar belum Bang sekarang kondisinya? Sebelah kiri, Pak. Kalau terkait dengan itu nanti ke dokter, karena dokter yang lebih mengetahui tentang semua itu. Ya. Kami minta dukungan dan doa dari teman-teman semua. Segera kami akan menyampaikan kepada teman-teman terkait dengan kondisi dan proses hukumnya bagaimana. Ya. Di saat para pejabat membesuk dan mendoakan kesembuhan David, Agnes melalui kuasa hukumnya berusaha membersihkan nama baiknya. Sang kuasa hukum menegaskan bahwa Agnes telah mencoba menghalangi pelaku Mario Dendi Satrio alias Dendi untuk menganiaya David. Bahkan menurut pengacaranya, Agnes mencoba menolong David yang terkulai tak berdaya setelah dianiaya Dendi. Jadi memang dicek di BAP bahwa memang kami disampaikan oleh klien kami tidak ada niatan untuk itu, dan memang ini murni atas pilihan yang dilakukan oleh saudara tersangka ini. Dan sekali lagi ini yang tidak ada di media. Klien kami Agnes sudah memperingatkan sampai 2-3 kali. 2-3 kali, bahkan di mobil saat turun, dan dia juga sudah secara psikis diam. Akhirnya dia benar-benar menyampaikan ke kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Jadi berita yang ada ini sangat-sangat merugikan kepada klien kami. Kami menunggu momen ini. Saksi dari APA ini justru meluruskan semuanya dan memberikan pencerahan dan pemulihan nama baik untuk klien kami. Menurut pengakuan Agnes terhadap penasihat hukumnya, ia tidak mengadu pada Dendi mengenai perlakuan buruk David terhadapnya. Yang mengadu adalah seorang perempuan misterius berinisial APA. Menurut polisi, APA adalah rekan dari Dendi. Sementara Agnes dan kuasa hukumnya tengah berupaya membersihkan nama baik, harta-harta dari ayah Dendi, Rafael Alun Trisambodo, mulai terkuak. Harta berupa tanah dan bangunan disinyalir bertebaran di sejumlah wilayah. Salah satunya di Sulawesi Utara. Sebuah perumahan mewah di Jalan Lingkar Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara bernama Grand Hill Residence, diduga merupakan milik Rafael. Perumahan itu memiliki lebih kurang 200 unit rumah, dan di bagian dalam perumahan terdapat sebuah tugu menyerupai tugu ikon Yogyakarta. Rumah di sana dijual dengan harga 300 juta hingga 1,5 miliar rupiah beberapa tahun yang lampau. Di rumah di sini sekitar 10 tahun lalu, owner dari kawasan ini adalah Pak Rafael Alun Trisambodo. Seperti itu.
Pak kan salah satu pemilik rumah di sini kan, Pak, kira-kira saat pembelian itu berapa harga rumah yang dijual? Oh, kalau dulu mungkin kami beli itu sekitar 300 jutaan. Seperti itu kan, angsur juga di bank kan. Masih angsur di bank, seperti itu. Cuma kami kaget dengan peristiwa baru-baru ini kan. Lagi viral itu kan, sementara viral di media Indonesia. Owner kami sementara anaknya itu sementara ada masalah hukum. Nggak sangka juga Pak Rafael ini kena di masalah ini, seperti itu. Kami kaget sebagai warga di sini, kami sebagai salah satu warga di sini agak kaget mendengar masalah ini, seperti itu. Bapak sudah berapa lama tinggal di sini? Saya dari 2010, sudah hampir 13 tahun ya, 12 sampai 13 tahun. Pak, selama di sini Pak pernah melihat Pak Rafael? Saya tidak pernah melihat. Jadi kami di sini dipertemukan dengan waktu beli rumah awal pertama kali dengan pegawai. Di sini ada juga mungkin manajernya atau direkturnya. Tapi kalau owner saya belum pernah ketemu sampai sekarang. Dan mengetahui owner Pak Rafael itu bagaimana Pak? Dari penjelasan awal waktu kita beli rumah dulu seperti itu. Dari penjelasan kan kami tanya perumahan ini siapa yang punya, ownernya siapa atau developernya siapa. Jadi kami tahu dari situ sejak 10 tahun lalu. Kasus kekayaan Rafael ini sudah terendus oleh KPK yang menyatakan segera memeriksa Rafael. Diduga Rafael masih memiliki sejumlah aset kekayaan lain yang tak dilaporkan dalam LHKPN-nya. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, PPATK telah mengendus terlebih dahulu ketidakwajaran dalam transaksi keuangan Rafael. Laporan PPATK tersebut kemudian dikirimkan ke KPK sejak 2012. Tim TV One mengabarkan.